pernah kejadian saya pulang kerja tengah malam itu sholat di samping dia diketawain. Gue juga bisa loh kayak gitu. Saya ngaji diketawain juga, gue juga bisa loh. Posisi mak saya itu udah sakit parah, payah dah. Yang nggak bisa bangun, yang ngerayanya kesakitan. Teman saya main masuk ketemu mak saya itu udah kayak langsung nyamper. Teman saya kayak macan, mak saya yang kayak jawara joget-joget, loba konyol nggak tuh? Yang bisa dibilang gejala-gejalanya ya hampir sama dari ponakan, ibu, sampai adik pun juga sama. Jadi setiap mau masuk maghrib, suasana itu udah nggak enak. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri, dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. TTM, malam ini di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Di sini ada Kang Marvin. Kang Marvin, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih udah mau main ke Lari Malam Misteri. Kesibukannya apa nih Kang Marvin sekarang? Sibuknya jaga diri. Jaga diri. Tinggal saya Menyibukkan diri. menyibukkan diri ya dengan berbagai kegiatan positif pastinya. Oke. Harus positif. Ya, Kang Marvin. Kemarin kan kita sempat DM-an terus dapat info lah bahwa Kang Marvin ternyata punya pengalaman horor dan juga misteri. Jadi kita undang Kang Marvin ke sini untuk bercerita di Lari Malam Misteri. Siap. Oke, Kang Marvin, tapi sebelum kita mulai ceritanya secara full, mungkin bisa di-spill sedikit apa sih yang mau Kang Marvin bagikan di Lari Malam Misteri? Kalau ditanya masalah misteri, pasti saya yakin semua orang hampir 80% lah ya, pasti yang namanya hal-hal misteri. Yeah. Tapi kalau cuma sekedar kayak ngedengar cerita atau apalagi kayak cuma ngeliat di TV atau film, itu cuma kayak sebatas ya udah pengalaman. Jadi kayak kita cuma ditakut-takutin sama cerita orang lain. Betul. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, saya bukan cuma sekedar ngedenger dari orang lain, tapi kayak ngalamin sendiri di lingkungan keluarga sendiri. Hubungan keluarga ya. Jadi ini banyak juga saksi yang merasakan dan Satu keluarga bisa dibilang hampir nih. Tetangga kanan kiri juga tahu. jadi berasa impact-nya juga ya mengalami cerita ini ya. Oke. Jadi TTM, biar nggak penasaran, kalian wajib untuk dengar cerita ini sampai habis. Oke, Kang Marvin. Jadi pengalaman horor yang akan dibagikan ini bahkan bukan hanya Kang Marvin yang merasakan, tapi juga keluarga, bahkan tetangga di kanan kiri rumah juga merasakan. Iya. Ceritanya seperti apa, di tahun berapa, boleh diceritakan kepada TTM. Ya, teman-teman, jadi sedikit sharing ya pengalaman saya pribadi di keluarga. Saya pernah punya orang tua, saya pernah punya adik, tapi sekarang mereka udah enak lah di tempat yang udah disediain sama Tuhan kita ya. Dimana mereka juga itu kayak semasa hidup pun ya bisa dibilang ya lumayan malang lah, tapi saya yakin ya insya Allah gantiin tempat yang lebih baik. Berawal 2014 ya, 2016, 2015, 2016, 2017 ya 17 4 tahun. Jadi dulu
ibu saya meninggal 2017. Tapi setahun sebelumnya 2016 keponakan saya dulu sih yang seumuran. Teman main, teman ribut, teman berantem, tuntutan mainan. Tapi dia meninggal duluan 2016. 2018 adik. 2021 bapak. Jadi hampir setahun beruntun tuh. Iya. Kehilangan orang-orang terdekat ya. Itu penyebabnya apa, Kak Marvin? Penyebab ya mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak tahu dan yang nggak paham ya medis sih. Medis ya paling cuman dari ibu komplikasi darah tinggi lah gitu. Kalau dari dari ponakan dia sakit batuk yang bisa dibilang gejala-gejalanya ya hampir sama dari ponakan, ibu sampai adik pun juga sama. Jadi setiap mau masuk maghrib suasana itu udah nggak enak. Suasana di rumah udah nggak enak. Jadi pengalaman yang paling jelas nih kalau untuk ponakan sih saya nggak begitu nyaksinya karena kan rumah kita beda ya. Rumah kita beda, yang satu rumah itu ibu, adik sama bapak. Yang udah jelas kita nyaksiin tiap hari. Berawal dari ibu pokoknya tiap mau masuk maghrib itu suasana udah nggak enak. Dia kayak saya perhatiin sering kayak anak kecil yang lagi main, anak kecil yang lagi diajak ngobrol, anak kecil yang lagi diajak interaksi. Jadi ibu saya tidur di ruang tengah, dia sering nengokin ke ruang tamu. Kadang dia suka ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri sambil nengok ke ruang tamu. Merinding nggak tuh? Merinding sih kalau saya pribadi. Cuma yang tadinya kan saya tipikal orang yang penakut, Kang. Jadi kalau minta kalau tengah malam mau kencing tuh minta temenin karena saking penakutnya. Cuma selama pengalaman nemenin keluarga ibu sama adik sakit udah terbiasa tuh, yang namanya rasa takut udah nggak ada. Karena selalu mengalami hal horor, jadi saking seringnya jadi terbiasa, jadi rasa takutnya sudah hilang. Apa yang bikin horor coba? Ya kalau sekadar dengar kata sakit atau masuk maghrib horor, ya horornya itu kayak gimana sih gitu ya? Horor. Kenapa dibilang horor? Ya itu tadi, pertama dia kayak diajak ngobrol, dia kayak ada yang ngajak interaksi. Pernah kejadian saya pulang kerja tengah malam itu sholat di samping dia diketawain. Gue juga bisa loh kayak gitu. Saya ngaji diketawain juga, gue juga bisa loh. Ngaji kayak orang dengar. Oke, maafkan biar lebih jelas. Jadi maksudnya ini Kang Marvin sholat di dekat ibu, terus ketika Kang Marvin sholat, ibu ngetawain Kang Marvin sesuatu yang di dalam tubuh ibu. Nah, ibu itu posisi itu udah lagi sakit parah, bukan orang sehat lagi tidur, bukan sakit parah. Dia tuh tiap malam itu nggak pernah tidur nyenyak. Namanya dia sakit. Iya. Jadi dia aktif ketika malam, ketika siang dia merem. Diketawain terus dia bilang saya juga bisa sholat, saya juga bisa ngaji. Hari ini dong kita. Sholat jadi nggak fokus meskipun kita memaksakan diri. Gue harus berani. Katakanlah, gue jangan takut karena derajat kita lebih tinggi. Karena kalau yang saya tahu kalau kita takut mereka lebih kuat energinya. Iya, betul banget. Memaksakan diri buat berani, tapi tetap sih manusia ya. Betul. Ada rasa merinding mah. Ada rasa ngobrol. Kenapa ini? Ini siapa? Semua saya bilang, lu cakap-cakap ngusirin gua mulu, gua mah udah 4 tahun di sini ngejagain emak lu. Gua mah dari belakang. Gua dikirim dari Ciamis. Jadi
mamanya Kang Marvin menjawab yang ditanyakan Kang Marvin seperti itu? Suaranya seperti apa Kang waktu jawab? Biasa suara dia, Cuma karena yang bikin anehnya, ibu saya itu udah sakit parah. Iya. Udah sakit parah yang dimana kayak jalan pun dia nggak bisa, dia ke toilet pun juga ngesot. Oh, separah itu. Oh iya, jadi pernah nih saya punya teman katakanlah indigo ya, yang mungkin misalnya. Jadi kenapa mak saya jalannya ngesot? Ternyata ada yang megangin dia kakinya. Ngegeliwat di kaki. Saya punya teman SMP dan dia indigo emang. Main ke rumah. Ketika dia nyampe rumah nengokin ibu itu udah nggak, dia tuh udah nggak gimana, udah nggak nyaman karena yang dia bilang, itu di rumah lu ada makhluknya, itu di kamar lu pada ngeliatin gue, sampai nangis sampai dia pulang. Asli. Tapi dia nggak cerita detail apa yang dia lihat bentuknya. Dia cuma ngeliat matanya pada melotot ngeliatin gue gitu. Di situ yang di malu ada yang di kakinya kayak anak kecil. Terus yang bikin horor lagi, ada teman juga dari Malaysia pernah main waktu itu pas kebetulan emang emak lagi sakit. Sama dia tuh, dari dia turun dari, saya jemput pakai motor, dari dia turun dari motor itu dia udah kayak orang diganggu, nangis dia. Kenapa? Itu di depan rumah lu ada yang tinggi besar, itu di samping rumah lu di jendela itu ada orang tinggi besar. Jadi banyak ya yang merasakan impactnya, bahkan orang-orang dari luar rumah. Ada satu lagi teman saya, teman nongkrong. Jadi mungkin entah sih, mungkin dia kayak punya keturunan dari luhur, main ke rumah. Posisi mak saya itu udah sakit parah, payah dah. Yang nggak bisa bangun, yang ngerayanya kesakitan. Teman saya main masuk ketemu mak saya, itu udah kayak langsung nyamper. Teman saya kayak macan, emak saya yang kayak jawara joget-joget, loba ponyol nggak tuh? Apa ya masa ya mereka bercandaan kayak begitu kan? Dimana emak saya lagi sakit parah, sakit kesakitan. Bahkan sering didatengin ustaz buat berobat, namanya kita orang tua sakit apapun usahain ya. Ikhtiar ya. Ikhtiar, kata orang suruh kesini, kita datengin, suruh datengin. Dan dia kalau misalnya didatengin ustaz itu ngeresponnya kayak ngajak berantem. Itu maksudnya Ustadz itu ya. Tadi yang temen dateng terus tiba-tiba dia ngeraung kayak macan, almarhumah mama kayak sedang menari, itu berarti mereka kayak saling melawan ya, sesuatu yang ada di tubuh mereka itu ya. Dan saya ingat teman saya bilang, Pin, itu bukan mak lu, matanya merah, lidahnya panjang. Masa sih teman saya ngapain sih, maksudnya dalam rangka apa? Iya. Nggak, maksudnya ya nggak gitulah. Iya betul. Cuma emang kondisi waktu itu emang dibilang mencakap ya mungkin bisa juga kayak gitu kan. Apalagi setelah maghrib ya. Iya, tiap habis maghrib, malam, pokoknya kita satu rumah itu, kebetulan saya yang di rumah itu saya, almarhum adek, almarhum bapak berempat, karena kakak-kakak yang lain kan bisa. Tapi setiap malam itu mereka pasti nyamperin. Sampai ke subuh lagi suasana itu udah enak, sering kesurupan tiap malam. Bahkan yang saya ingat itu kayak ini emak udah pada tidur sono. Dan yang saya ingat satu itu kayak jin itu
sering menipu manusia. Iya. Salah satunya ya itu tadi yang dia bilang ini maaf, tapi ternyata pas saya perhati dia ngurin lidah, dia ketawa. Memanipulasi ya. Nah, jadi saya pikir kalau misalnya nanti anak-anak pada tidur, emak saya ngapain nanti? Mungkin bisa dibilang kalau bahasanya dikuasai, dia bisa menyakiti diri sendiri atau bisa menyakiti Orang-orang keluarganya dengan melalui emak. Iya. Jadi dia memanipulasi, bilang ke orang-orang ini emak gitu, ya udah kalian tidur aja gitu. Tapi dengan gelagat yang aneh, menjulurkan lidah gitu. Jadi ketika misalnya muslihat itu berhasil, kalian tidur, ya dikhawatirkan bisa hal-hal aneh terjadi. Dengan dia menguasai tubuh emak, dia bisa menyakiti diri sendiri atau keluarga. Emang jinnya kurang ajar ya. Saya sampai waktu itu karena saking terbiasanya, sampai saya kesel, ini kayak gimana sih bentukannya? Kalau perlu berantem gitu, kasihan mak saya. Dia udah muak lah ya. Iya, saking capeknya, saking kasihannya, saking yang, aduh, gimana sih? Gimana? Kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngeliat bentukannya gitu. Iya. Mau ngajak berantem mak saya, kan nggak saya. Mungkin. Maksudnya, apa nih bentukannya? Kayak gimana nih? Siapa sih? Kalau perlu berantem, ayo. Jangan udah mak saya udah payah, udah sakit. Dia pakai juga tuh badannya buat ya keras kan habis ya dia, habis tenaga. Itu setahun setelah mak saya meninggal ada. Jadi maaf. Sama dengan yang sakitnya tiap masuk maghrib sama kayak. Tapi maaf, setelah ibu meninggal kan adik meninggal. Sebelum ibu meninggal kan sempat ada gelagat-gelagat aneh seperti yang tadi Kang Marvin sampaikan. Kalau adik sempat ada fase itu tidak, atau dia hanya menunjukkan yang sakitnya aja, batuk segala macam. Jadi kalau adik itu kalau sakit medisnya dia kena kanker otot ya. Jadi setelah nguburin ibu dia digigit nyamuk bentol. Dari bentol makin lama gede segede telur. Nah segede telur itu kita bawa ke rumah sakit, niat hati mau diperiksa, diambil sampel. Tapi dia cuman ngebedah, diambil sampel aja, nggak langsung diangkat gitu. Iya. Akhirnya jadi besar, jadi kanker. Setelah kanker itu kita rawat di Darmais selama 2 minggu. Nah 2 minggu itu kita rawat di sana, kata dokter ini harus diamputasi. Terus yang waktu itu yang jaga saya bilang, dokter saya nggak bisa ngasih keputusan karena gimana pun juga kakaknya bukan cuma saya ada, masih dia punya bapak, masih punya kakak yang lain. Saya izin buat bawa musyawarah ke rumah, gimana enaknya. Setelah dibawa ke rumah 5 hari, setelah bawa ke rumah dia malamnya itu malam Jumat dia ngigo. Kita nggak dengar dong semuanya. Dia bilang kalau adik lu harus pulang dalam kondisi utuh, jangan separuh. Dia ngigo almarhum adik. Besoknya dia bilang semalam ketemu emak, kata emak jangan diamputasi. Nah, kebayang nggak tuh? Nggak dengar ucapan dia semalam, nggak dengar ucapan dia besok paginya. Jadi saya pikir gini, mungkin itu pesan dari masa saya. Dan seminggu kemudian adik meninggal. Nggak lama berarti ya? Seminggu kemudian saya flashback lagi. Kalau sampai saya turutin apa kata dokter, amputasi. Dia meninggal dengan keadaan dijamin dia sembuh. Jadi kaki separuh dikubur, nyusul seminggu kemudian badannya. Jadi apa yang dimaksud dia ngikut semalam malam Jumat waktu itu, ya itu yang dimaksud. Kalau adik harus pulang dalam kondisi itu, jangan separuh. Ya enggak? Ya, benar. Dan untungnya keluarga mendengarkan ngigo tersebut, mendengarkan cerita adik, dan mengambil keputusan sesuai dengan pesan tersebut ya.
Dan seminggu kemudian dia nggak mau pulang. Memang benar lagi maksudnya pulang dalam kondisi utuh, jangan separuh-separuh. Ya. Sampai saya pikir, iya juga. Kalau sampai kita ngikutin apa kata dokter, itu nyesal gitu sebenarnya. Betul. Karena nggak nyamin dia amputasi sembuh kan. Sama dia dirawat di rumah itu, sama saya bilang kondisinya sama kayak almarhum emak. Setiap mau masuk maghrib dia ada yang ngajak ngobrol, dia ketawa sambil nanyakan depan ruang tamu. Sama kayak Iya, sampai akhirnya tadi itu ya diindikasi ada kanker, terus sampai akhirnya disuruh amputasi tapi nggak jadi, terus meninggal. Tapi di belakang itu juga ada kejadian yang sama seperti almarhum emak ya. Iya, benar. Tapi dia nggak sampai yang kesurupan menjawab komunikasi dengan dirinya yang lain. Ya, tapi ya itu yang tiap malam itu, ada yang tiap mau masuk maghrib itu dia kayak ada yang ngajak ngobrol, dia senyum ketawa senyum, dibilang gila, ada saya nggak gila, ada saya. Dan itu kondisinya hanya ketika malam, ketika tidak malam ya normal saja. Dia biasa hobi dia ngikut kita ngisi kosongan. Maaf, ini adiknya almarhum laki-laki atau perempuan? Laki-laki, anak band. Setahun hampir 2 tahun ini baru bapak sih nggak ada gejala sakit, cuma dia sebelum sakit itu sebelum meninggal itu dia sering nangis. Dia sering ngeliatin foto emak. Dia sering nangis, jadi dia itu punya katakanlah dia punya tanah yang dibeli orang. Mungkin dibelinya itu dalam kondisi tidak sadar atau mungkin terpaksa gitu mungkin. Dan dia bilang kalau punya rezeki nanti tolong beli lagi ya di tanahnya. Dia nangis cuman kayak gitu aja. Cuma nangisin, maksudnya kayak tanah gue yang udah dijual tolong balikin, tolong beli lagi gitu. Itu menjelang almarhum bapak meninggal berarti dia selalu menyampaikan hal yang sama itu, menangisi hal yang sama itu. Tapi tidak mengalami fase yang tadi itu, sudah ketawa sendiri, ngobrol sama sesuatu gitu, enggak ya? Tidak. Kalau bapak mungkin karena dia udah terlalu kangen sama mamanya. Terus dia bilang ya udah serius mati kali ya. Udah umur, tapi kalau udah umur ya masih banyak orang yang gitu ada di dia. Betul. Jadi kurang lebih 4 tahun setelah 3-4 tahun setelah ibu meninggal, bapak menyusul. Oke. Kalau tadi kan ada keponakan juga ya, yang dalam 4 tahun berturut-turut ada yang meninggal. Kalau keponakan apa yang dialami sampai akhirnya meninggal? Sakit. Jadi dia cuma sakit-sakit yang kayak batuk, terus kayak permintaan yang nggak masuk akal. Contohnya? Kayak minta dibeliin, kayak pengen minta makan apa ya waktu itu? Apa ya? Kayak jajanan-jajanan anak kecil, tapi dia kan udah seumuran. Tapi nggak diturutin. Terus jadi waktu dia itu sakit, saya sering nengokin pulang, ngajakin dia berobat. Waktu itu saya ngekos di Jakarta. Saya bilang kalau udah sembuh nanti ngikut bareng saya kerja bareng di Jakarta. Dan semangat dia sih. Dia berobat juga apa. Nah, waktu kejadian dia meninggal itu, waktu itu kan saya kerja di mall. Biasa kalau mall itu kan liburnya weekday ya. Setiap hari Rabu. Hari Rabu itu saya nggak pulang. Dia pulang. Biasa orang rumah tahu saya pulang. Tapi hari itu saya nggak pulang. Waktu itu kayak males aja. Besoknya malam hari Kamis dong. Malam Jumat. Pulang kerja hari Kamis,
saya pulang kerja itu sore jam 5-an ketiduran maghrib itu dibangunin sama suara ponakan saya, Mang Ipin pulang. Mang itu kata paman. Panggilan ponakan saya ke saya itu mama. Mang Ipin pulang. Bang, tapi itu suruh jelas bang. Jadi kondisinya berarti Kang Marvin tidur di kosan. Di kosan. Ada mendengar suara ponakan. Karena saya tidur maghrib. Terus dari situ pikiran gak enak. Kan kalau pikiran saya gak enak, saya gak mau diganggu. Matiin lah handphone. Biar saya tidur nyenyak. Ternyata itu tengah malam, banyak telepon masuk, nggak ada yang bisa dihubungin. Sedangkan orang rumah nggak tahu teman-teman saya siapa, saya nggak pas di mana tuh nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu nyari Kang Marvin kemana. Ternyata pas pagi jam 6:30, teman saya yang beda kosan nyamperin saya nggak tidur. Pulang, belum meninggal. Saya nyalain handphone. Banyak telepon masuk dari jam 2 pagi, dari mulai jam 11. Jadi ternyata si ponakan saya itu semalamnya itu udah mulai kayak, Mang Ipin mana? Kok nggak pulang? Yang dicariin itu saya, bukan emaknya, bukan bapaknya. Padahal dia ditinggalin dari kecil sama bapaknya. Dia tinggal sama emaknya aja, sama adiknya. Tapi dia dekat sama saya. Jadi semalaman dia yang ditanya itu saya. Mang Ipin mana, tolong telepon, suruh pulang. Dan dibilang salah saya itu waktu itu matiin handphone. Tolong teleponin Mang Ipin suruh pulang. Sampai dia meninggal itu pun juga belum menutup mata karena apa? Ada yang ditunggu. Kata orang rumah nih, kata tetangga, ada yang ditunggu kan bapaknya kami. Karena dia dari kecil itu ditinggalin sama bapak. Kata emaknya apa? Kan bukan bapaknya, dia nggak nungguin bapaknya, yang dia tungguin mamangnya. Karena semalaman dia minta telepon suruh mamangnya pulang, karena biasanya dia hari dapat pulang, ini nggak ada pulang. Itu pasti jadi penyesalan ya, karena sebetulnya sudah ada pesan pas Kang Marvin tidur, ada suara ponakan manggil. Yakin pulang. Iya. Dan di situ kondisinya ya keponakan yang asli sedang mencari-cari mamangnya. Iya. Dibilang lebay, ya itu yang saya alami. Iya. Dibilang kayak film mungkin ya. Iya apa adanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanya kok bisa sih punya pengalaman kayak gitu, siapa sih yang mau? Kagak mau, saya pun juga nggak mau. Cuma kalau misalkan diselidiki, kenapa bisa punya pengalaman sampai beruntun dari ponakan, dari nyokap, mak, dari adik sampai bapak. Ya baik lagi tuh. Bukan mungkin sih, emang waktu itu emang masalah bisnis kali ya. Jadi bapak saya bukan orang kaya. Bapak saya bukan juragan tanah, bukan kayak orang bapak saya nyampul di sawah, mak saya pun juga kuli cuci. Tapi karena saking yang saya tahu bapak saya baik, karena saking baiknya dia manfaatin orang, bantuin orang, malah yang ada ditikam orang. Gimana tuh? Jadi niat baik dia malah dimanfaatin orang, yang akhirnya bisa dibilang kayak entah dikuasai mungkin bahasanya secara halus kah atau secara magic kan gitu. Sampai akhirnya dia lupa dan dia berpikir kayak nggak usah mikirin istri gue gitu. punya gue kok gitu. Saking nurutnya dia tuh sama orang lain, kok bisa gitu. Kenapa? Apa? Ya nggak lain mungkin karena hal magic dong. Iya betul. Kalau logikanya kan nggak seperti itu. Dan izin bang, tadi kan ceritanya sempat manggil ustadz, orang pinter untuk menolong keadaan yang terjadi di rumah gitu kan. Kalau yang mereka temui, yang mereka
sampaikan kepada Kang Marvin dan keluarga apa sebetulnya yang terjadi? Oh ya, kayak pengalaman kita buat ingin ikhtiar berobat ke orang-orang pintar. Ya bukan sih kita mau musik ya, tapi kan gimana pun juga kita yang namanya ikhtiar itu perlu ya. Iya. Pertolongan Allah mungkin bisa melalui apa gitu. Iya. Dan jawabannya sama. Kita ke orang pintar di mana, pindah lagi kemana, sampai ke Bogor. Jawabannya sama. Apa tuh Kang? Yaitu seperti yang mak saya bilang waktu ngetawain saya tengah malam. Gue itu udah 4 tahun di sini. Mungkin malu, gue itu dari Ciamis. Jadi ke beberapa tempat pun jawabannya sama ya? Sama. Kayak gitu. Nah, ya baik lagi. Kenapa bukan sih kita seuzon ya? Iya. Bukan kita seuzon karena ya menurut kita punya pengalaman kayak datang ke orang pintar jawabannya sama, bahkan sampai emak saya kesurupan pun juga ngomongnya pun juga ya ke situ. Iya. Ujung-ujung ke situ. Iya. Cuma kita bersabar ikhlas aja. Gimana dong? Kan yang begitu mah nggak ada bukti. Betul sulit untuk dibuktikan ya. Ibarat ketika lu ngegampar orang ketahuan tuh. Iya. Siapa yang gampar? Kalau yang begitu Gimana ngebuktiinnya? ya. Betul. Kalau misalkan dibilang koron, sampai teman-teman tuh juga nggak ada yang mau main karena hal itu. Yang mungkin yang katakanlah mata daging yang biasa aja yang main tetap main, cuma suasana udah beda. Waktu itu suatu malam saya lagi ngumpul sama teman-teman dan itu semua teman saya sampai enggak tidur sampai subuh. Begadangin mak saya lagi kesurupan. Sama teman-teman tuh. Sama teman-teman, saksinya teman-teman semuanya. Apa yang dilakukan emak pada malam itu? Dibilang kayak jawara, kan dia sakit. Dia sering itu sakit. Ngerintih kesakitan gimana pun jalannya bisa. Itu dia kalau malam itu aktif. Kayak jawara. Jadi memang harus ada yang mengawasi ya kan? Iya. Kalau tidak diawasi itu bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin kita nggak kepikiran. Gitu sih. Jadi balik lagi ke mungkin permasalahan bisnis ya. Nah, selama 10 atau 11 tahun lalu mungkin almarhum bapak terpengaruh sama yang namanya hal mistis dibuat orang. Sampai akhirnya dia lupa, sampai akhirnya dia mungkin nurut apa yang disuruh ya dia lakuin tanpa ngedengar atau tanpa mikirin anak istri. Jadi anak istri nggak diajak diskus, ambil itu keputusan sih sendiri. sampai akhirnya kan kakak-kakak saya nggak pada peduli, nggak pada mau tahu. Curhatnya ke saya 2014. Dari 2014 setelah curhat saya langsung berani diri buat nyamperin Ke pihak yang bermasalah dengan bapak. Masalah untuk menanyakan ini kayak gimana sistemnya. Udah ngobrol, udah dibilang debat, waktu itu nggak debat sih, tipis-tipis lah. Cuma nggak ada titik temu karena dia pun juga nggak bisa ngikutin apa yang kita mau. Meskipun selama hampir 11 tahun bapak saya ngikutin apa yang mereka mau. Meskipun secara tidak sadar ya. Jadi akhirnya saya putusin buat udah dikat aja. Saya memberanikan itu udah dikat aja. Mungkin bisa dibilang kayak mereka sih sakit hatinya sama saya. Mungkin mereka tujuannya sih ke saya. Tapi yang kena kakak, pade dibilang, karena saya suka mikir, kok nggak saya sih? Kok nggak saya duluan? Kok nggak saya juga sih? Tapi kita nggak pernah tahu
Allah punya rencana apa gitu. Betul. Sedikit menyimpulkan ya, jadi biar TTM mungkin jelas secara timeline ya. Jadi di 2003 Bapak punya permasalahan bisnis lah gitu. Sampai akhirnya di 2014 Bapak curhat ke Kang Marvin. Kang Marvin tak mengetahui masalah tersebut, mencoba membantu menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya menghampiri pihak yang bermasalah dengan Bapak. Terjadi mungkin sedikit perdebatan di sana. Iya. Terus solusi yang diambil juga mungkin bukan solusi yang mereka harapkan, jadi ada sakit hati di sana. Setelah itu terjadilah hal-hal yang tadi Kang Marvin sampaikan, mulai dari ponakan, ibu, adik, lalu terakhir bapak. Dan beruntun. Dan saya harap sih semoga udah selesai. Ya. Meskipun pernah dengar habis semua gitu. Semuanya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa apa bahasanya, mendahului kehendak Tuhan. yang di atas ya. Setuju. Dan sekarang saya pikir di balik semua ini ada hikmahnya. Kenapa saya masih ada dan masih ada di depan Kang Al, Bisa sharing di sini bisa ya. sharing di sini sekarang. Ya saya punya tujuan pengen nyenengin mak bapak saya aja meskipun udah nggak ada. Nah, saya pun juga bertanya sama diri saya sendiri, kenapa saya masih dikasih kesempatan ada nih, sedangkan bisa dibilang saya yang bicaranya. Iya. Bukan adik saya, bukan ponakan saya, bukan anak saya. Karena mungkin Allah punya rencana gitu. Habis itu sih. Cuma yang saya harapkan sih, ya yang penting mak bapak saya, adik saya, ponakan saya udah enak besar insya Allah. Amin. Ya, Al-Fatihah, doa untuk semua yang telah mendahului kita, terutama ponakan, ibu, adik dan juga ayah dari Kang Marvin. Sedih sih kan, mendengarnya, apalagi kan kita temen ya kan. Dari 2012 gua udah kenal sama Kang Marvin. Kang Punten, Kang di sini juga kita sediain minum, ini kita disupport dari 1872 Coffee. Mungkin boleh kita cicipi dulu. Jadi kan sekarang tinggal di Jakarta nih aku, Kang. Kalau lagi pulang ke Tangerang pasti minumnya 1872 Coffee ini. Nah, ini buat yang tinggal di Karawaci, Kelapa Dua dan sekitarnya, Serpong, bisa banget nih. Jadi teman-teman bisa kepoin Instagramnya dan langsung order via DM. Jadi dikerjain, dikirimnya tuh di order Kang. 1872 Coffee. Ya, coba. Kang Marvin, ya terima kasih banyak nih untuk sharingnya. Ternyata aku juga nggak tahu bahwa ceritanya setragis ini ya, karena sampai kehilangan orang-orang terdekat gitu. Kalau kita beranalisa kan sebetulnya bisa banyak hal terjadi ya. Tadi mungkin Kang Marvin bercerita dan bertanya, kenapa bukan gue? Padahal kan gue yang bermasalah. Ya. Kalau kita berpikir dari sudut pandang orang jahat, mungkin dari mereka memang mau menghilangkan nyawa dari orang-orang terdekat di sekitar Kang Marvin. Justru Kang Marvin masih hidup, tapi tersiksa dengan rasa kehilangan. Atau bisa juga ya memang semua ini kehendak yang di atas. Karena apapun yang terjadi, even jatuhnya daun dari pohon itu kan juga semua kehendak dari yang di atas ya. Pada dasarnya yang penting apapun yang telah terjadi, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya. Terbukti Kang Marvin survive sampai sekarang, sampai ada di titik ini. Gue pribadi juga sebagai teman sangat bangga melihat perkembangan, kalau kata Kang Marvin, tumbuh kembang ya. Dari Kang Marvin, dari kita kenal di 2012 sampai sekarang di 2025, bisnis Kang Marvin juga semakin berkembang, alhamdulillah gitu. Jadi ya secara tidak langsung juga membuktikanlah kepada orang yang berniat jahat kepada Kang Marvin, tidak berhasil niat jahat mereka. Justru Kang Marvin bisa menjadi pribadi yang baik. Sesimpel
Kang Marvin yang tadinya penakut sekarang jadi berani. Iya. Ya kan? Terus Kang Marvin juga sekarang ya istilahnya naik kelas lah dengan pribadi, karakter, sifat yang ada di Kang Marvin sampai bahkan berimpact ke bisnis yang Kang Marvin jalankan. Iya, benar. Jadi saya ngambil hikmahnya bahwa setiap apa yang diambil dari kita, ya pasti ada gantinya. Jadi sekedar sharing, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah bersuuzon sama Tuhan. Kalau bisa sih mikir yang positif aja. Karena gimana pun juga kita hidup di dua alam loh, alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar yang dimaksud adalah kita doa, kita sholat, ya enggak? Gitu. Kita minta, itu alam sadar. Tapi tahu nggak kan? Doa yang paling cepat atau paling dekat sama Tuhan itu adalah doa alam bawah sadar. Contohnya apa? Secara nggak sadar, kadang kita suka ngayal. Ternyata ngayal itu adalah doa yang tanpa suara. Dan itu langsung sampai loh. Contoh misal, kalau mak saya nggak ada, nanti saya sama siapa? Itu yang dulu sering saya pikirin tanpa saya bertanya sama siapapun. Justru saya cuma nanya sama diri saya sendiri. Hampir tiap hari. Itu saking sayangnya Kang Marvin kepada ibunya sebetulnya ya. Oke gitu. Jadi makanya sekarang saya berpikir, mulai sekarang saya nggak mau lagi mikir yang negatif, nggak mau mikir yang jelek-jelek. Saya pengen mikir yang bagus-bagus aja, biar nanti kejadiannya pun juga bagus. Yang saya pernah dengar itu kita hidup di dua alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu lebih kuat energinya, menarik energi alam bawah sadar. Maksudnya kayak doa yang secara langsung nyampe. Ini tidak hanya di agama ya, bahkan di beberapa ilmu motivasi pun juga diajarkan hal itu kan, the power of mindset gitu kan. Mindset ya, kan? bahasa Manifesting kita, semua yang ditanamkan di dalam alam bawah sadar kita. Contoh misalkan nih, Kang Al tiap hari ngelewatin rumah Pondok Indah nih gitu. Ngayal aja. Punya rumah saya di situ. Saya nanti tinggal di sana sama siapa? Nanti di sana kamarnya ada berapa? Nanti di sana ada kolam renangnya. Saya pengen punya rumah yang ada pagarnya. Itu adalah alam bawah sadar loh. Dan secara nggak sadar Kang Al itu adalah doa. Teman-teman misteri TTM, kalian sadar gak sih apa yang kalian miliki sekarang ini mungkin adalah hayalan-hayalan kalian atau doa-doa di bawah alam sadar kalian beberapa tahun yang lalu. Benar. Kalau harus jujur, apa yang sekarang saya rasain, apa yang sekarang saya alami, dan bahkan apa yang saya punya sekarang itu adalah hayal-hayal saya 8 tahun, 10 tahun sebelumnya. Contoh saya sering ngayal bawa mobil, bahkan sampai ke bawah tidur saya ngayal yang berlebih. Alhamdulillah sampai. Termasuk kayak itu tadi, sering kepikiran mak saya nggak ada, bapak saya nggak ada, dan kejadian. Ini ilmu banget sih buat TTM. Mungkin ada yang pernah udah dengar atau baru dengar, tapi ini sesuatu yang sangat baik untuk coba kita terapkan sih di kehidupan kita ya. Kang Marvin, tadi kan diceritakan ya mungkin Kang Marvin juga menjadi salah satu korban, kalau kita bisa menggunakan bahasa yang lebih familiar, lebih awam untuk banyak orang, adalah korban dari kiriman santet. Santet. Kalau familiar yang mungkin teman-teman kan, karena ini kan ilmu hitam, magic, Santet, sihir, ya. atau apapun itu gitu kan. Katakanlah itu dirangkum sihir, ilmu sihir. Yes, betul. Tapi kan belakangan ini juga ada beberapa orang yang tidak percaya, bahkan memaksa orang lain untuk juga tidak percaya bahwa santet itu ada.
Kalau menurut Kang Marvin dengan statement seperti itu bagaimana Kang? Kalau menurut saya itu kan statement orang kan berbeda-beda. Katakanlah pendapat atau opini itu berbeda-beda. Ya, pilihan sih. Kalau orang bilang itu katakanlah ada yang bilang nggak percaya, hak dia mau mempercayai atau enggak. Cuma yang saya tahu, jangankan pada zaman sekarang udah modern, zaman Nabi dulu yang namanya sihir itu ada loh. Balik lagi ke ilmu tadi, ilmu alam sadar dan ilmu alam bawah sadar dan ilmu alam sadar. Bahkan kita sekarang nih hidup berdampingan sama bahasanya makhluk-makhluk lain. Iya betul ya. Ada kehidupan di dalam kehidupan. Ngerti nggak? Maksudnya ada kehidupan lain di kehidupan kita gitu. Iya betul. Ya kita nggak ngelihat aja. Ngerti nggak? Iya. Bahkan kayak santet, balik lagi nih ke santet. Yang saya tahu itu saya pernah dengar santet itu ada 2 macam. Santet yang benar-benar kiriman, sama santet yang balik lagi ke mindset, dan asalnya dari mindset, dari pikiran. Ya enggak? Kayak gitu. Yang kiriman itu udah jelas dikirim orang. Orang yang nggak suka, orang yang jahil, musuh sekalipun. Nah, yang jarang banget orang tahu dan sadar itu satu lagi santet yang asalnya dari diri sendiri, dari mindset ya. dari mindset. Saya pernah dengar ada suatu waktu, entah itu di malam hari kah atau di sore hari kah, ketika badan kita lagi beristirahat, ada cuaca atau ada apa bahasanya ya, yang emang mempengaruhi badan kita buat timbul penyakit, sakit, ya enggak? Iya. Begitu. Muncullah kita mulai ngerasain sakit, entah meriang, entah apa. Kita lari ke dokter, minta obat. Kadang namanya dokter kan manusia biasa, sama. Dia pun juga pasti pernah ngelakuin kesalahan. Misal kita sakit apa, dikasih obatnya apa, ya udah jelas nggak tepat pada sasaran. Si obat itu tetap sakit kita malah nggak sembuh. Dan akhirnya timbullah penyakit pikiran-pikiran yang negatif bahwa kita gue dikerjain aman. Si ini sentimen awal gue mungkin gue dikerjain sama dia. Akhirnya apa? Dari mindset lah mulai muncul energi, ya itu tadi energi negatif yang bikin kita sakit. Akhirnya timbullah yang namanya santet diri sendiri, santet apa bahasanya? Dari mindset. Iya. Jadi. Ya, setuju. Jadi betul sih apa namanya? Ya pilihan orang yang mau percaya santet itu ada atau tidak, tapi tidak perlu memaksakan orang untuk mempercayai atau meyakini apa yang kita yakini gitu kan. Karena kan orang-orang pasti punya analisanya sendiri, punya keyakinannya sendiri ya. Kalaupun dia tidak percaya santet, ya sudah pilihan dia. Karena mungkin dia tidak ada di posisi menjadi korban dari santet. Karena ya korban-korban pun kan juga sulit menjelaskan kondisinya, membuktikan kondisinya. Jadi ya ada orang yang tidak percaya pun ya hak mereka gitu ya. Kalau dibilang saya percaya atau enggak, dibilang saya enggak percaya, saya menyaksikan sendiri gimana emak saya perutnya goyang-goyang, seperti ada sesuatu di dalam perut. Bahkan saya pernah pun nengokin temen yang sampai punggungnya bolong karena disantet banget. Gitu. Jadi dibilang nggak percaya ya saya menyaksikan, bahkan ya di keluarga sendiri. Gimana saya nggak mau percaya?
Betul. Nah, Kang Marvin, dengan segala yang sudah terjadi dan setelahnya apa yang sedang terjadi sampai saat ini di kehidupan Kang Marvin, apa sih kesimpulan atau hikmah yang Kang Marvin ambil dari peristiwa ini? Hikmahnya ya seperti yang saya bilang tadi, apa yang udah pergi dari kehidupan saya, meskipun saya belum siap atau meskipun saya nggak mau, tapi itu udah jalannya, udah Allah yang atur. Karena gimana pun juga semua yang ada di bumi termasuk saya dan isinya yang lain ya punya Allah, punya Tuhan kita. Jadi saya berusaha buat ikhlas aja meskipun saya belum bisa atau nggak ikhlas, karena gimana pun juga semua yang kita punya ya milik Allah. Termasuk kita kayak sekarang, keluarga saya itu masih ada rasa takut yang masih meyakinin kita bakal begini. Saya selalu bilang jangan pernah mikirin begituan lagi. Kita mau lari ke kiai, ustadz, sehebat apapun, tetap kalau kayak gitu mah kita nggak yakin dong sama kita punya Tuhan. Jadi yang saya tanamin sekarang sama keluarga saya adalah kita punya Tuhan. Cukup minta sama Tuhan. Udah itu aja. Yang bikin saya kuat sampai sekarang, bahwa nggak ada kekuatan yang melebihi hebatnya kekuatan Tuhan kita ada. Iya, betul, statement yang bagus banget sih buat hikmah yang dipetik dari semua kejadian yang terjadi, dan mungkin teman-teman misteri juga bisa mengimplementasikan di kehidupannya ya. Jadi apapun yang terjadi di dirinya, di kehidupannya, itu semua juga sudah menjadi keputusan dari yang di atas. Kang Marvin, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di Lari Malam Misteri, sudah sharing kepada para TTM di sini. Tidak semoga, tapi pasti banyak hikmah, pelajaran, nilai-nilai yang bisa dipetik dari cerita yang Kang Marvin alami. Kita tidak bosan-bosannya Lari Malam Misteri untuk mengingatkan teman-teman misteri, banyak kejadian horor yang terjadi di sekitar kita. Mungkin teman-teman misteri juga pernah menjadi korban dari ilmu hitam, santet, atau guna-guna. Seperti yang Kang Marvin sampaikan, kita harus tetap yakin kita ini milik Allah. Jadi pasrahkan apapun yang terjadi pada hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan pernah takut pada bangsa jin, pada setan, karena derajat kita manusia lebih tinggi dari mereka. Tidak bosan-bosannya juga Lari Malam Misteri meminta kepada para TTM untuk support terus nih Lari Malam Misteri agar semakin banyak followersnya, semakin banyak subscribernya. Jadi tolong untuk di like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video lain dari Lari Malam Misteri.